Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah full stop untuk 1040. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Judul chapternya adalah perkataan yang tidak berpengaruh kepada generasi baru. Ya, para generasi baru memang menunjukkan pertarungan yang luar biasa pada arc Wano ini. Hingga perkataan Yonko Big Mom yang menegaskan bahwa Yonko tak mungkin dikalahkan tidak mempengaruhi semangat juang mereka. Kemudian untuk covernya melanjutkan cover story Jerma Double Six, Perjalanan Tanpa Emosi volume keempat. Makhluk yang melebihi batas kekuatan sains, Niji dan Yonji. Mereka berdua mengingat saat mereka dihajar dan dikalahkan oleh Big Mom. Yuk selanjut kita gas ke ceritanya. Bagian awal chapter ini menunjukkan hasil serangan terakhir Kid dan Law kepada Big Mom. Hasilnya Big Mom masih bisa bertahan, dia belum tumbang, walaupun sudah terkena serangan yang sangat besar seperti itu. Lalu Big Mom pun tersenyum sambil menggunakan Soru-Soru Nominya, hidup atau menjadi budak. Nah, Big Mom menggunakan kemampuan itu untuk menarik usia orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang-orang yang terkena kemampuan itu akan memberikan 50 tahun usianya kepada Big Mom, atau pilihan kedua mereka akan menjadi budak. Nah, Big Mom pun mulai mengambil usia hidup dari anggota bajak laut Kid dan juga bajak laut Hati, tapi Law berhasil menggagalkan kemampuan Big Mom itu. Kemudian setelah itu Kid dan Law berdiri di antara Big Mom dan kru bajak laut Hati serta kru bajak laut Kid. Hal itu dilakukan kedua kapten untuk menyelamatkan kru mereka. Big Mom pun mencoba mengambil usia hidup dari Kid dan Law, tapi hal itu sama sekali tidak berpengaruh kepada mereka. Karena Kid dan Law tidak punya rasa takut kepada Big Mom. Bahkan Kid berkata, "Untuk apa aku takut pada wanita tua yang sebentar lagi akan mati?" Nah, selanjutnya Law menggunakan serangan barunya yang disebut Silent Room. Kemampuan ini terinspirasi dari kemampuan Devil Fruit Nagi-Nagi Nomi milik Corazon. Dengan kemampuan barunya itu, Law membuat sebuah ruangan untuk mengurung Big Mom. Ketika di dalam ruangan itu, suara Big Mom tidak bisa terdengar sampai keluar. Sehingga orang-orang yang berada di luar ruangan Big Mom tidak bisa mendengar apapun yang diucapkan oleh Big Mom. Hal itu jelas bisa membuat kemampuan Big Mom tidak bekerja, karena bisa dikatakan mantra yang diucapkan Big Mom tidak terdengar oleh calon korbannya. Oke, selanjutnya setelah berhasil mengatasi kemampuan Big Mom itu, Law berkata, "Ruangan ini berguna untuk menghentikan suara bising yang kau ucapkan." Kemudian di sisi lain, Kid terus menembaki Big Mom dengan serangan Dubnet Pang, hingga tempat Big Mom berpijak jadi runtuh, yang mengakibatkan Yonko itu jatuh. Melihat Big Mom jatuh, homie spesial Mystery mencoba untuk menolong tuannya, tapi Law memotong Mystery bahkan tanpa menggunakan kemampuan OP-OP Nomi. Selanjutnya Big Mom jatuh cukup dalam hingga mencapai ruangan bawah tanah, yaitu tempat penyimpanan bahan peledak. Yonko itu pun jatuh bersama dengan tumpukan bom, dan Kazenbo juga ikut terseret jatuh bersamanya. Nah, saat terjatuh, Big Mom berusaha meraih apapun untuk bisa dijadikan pegangan agar tidak terjatuh tentunya. Tapi karena ceroboh, ayunan tangan Big Mom malah memukul salah satu bom yang ada di dekatnya. Dan walaupun bom itu sudah dibekukan oleh Yamato, bom itu tetap meledak. Dan terjadilah sebuah ledakan besar di dekat Big Mom. Karena ledakan itu muncul lubang besar di bagian bawah Onigashima. Kazenbo dan Big Mom terjun bebas dari pulau Onigashima yang sedang terbang itu. Ya, lagi-lagi Big Mom mengalami hal buruk karena kecerobohannya. Lalu ketika terjun bebas, Big Mom berusaha memanggil homies-nya agar bisa memberikan pertolongan. Tapi hal itu sia-sia. Karena saat jatuh, Big Mom masih ada di dalam ruangan kedap suaranya Law, sehingga suara Big Mom tak bisa terdengar oleh para homies-nya. Dan akhirnya Big Mom pun terus jatuh tanpa ada yang bisa menolong. Lalu ketika sudah pasrah karena terjatuh, Big Mom jadi teringat sosok Goldie Roger. Big Mom pun berkata, "Roger, kenapa kau tak mengatakannya saja sebelum kau mati? Karena kau Roger, selama ini aku harus bertarung dengan banyak bajak laut muda yang mengincar nyawaku.
Kenapa Roger? Kenapa tak kau katakan saja apa itu One Piece dan di mana letaknya? Apakah negeri ini juga berhubungan dengan hal itu? Nah, akhirnya Big Mom pun benar-benar terjatuh. Dan ledakan besar yang timbul karena Big Mom jadi terasa ke penjuru Onigashima. Para karakter lain pun jadi bereaksi. Pertama ada Zoro yang ikutan terjatuh karena guncangan akibat ledakan Big Mom itu. Tapi di sini kita tidak melihat sosok tengkorak berjubah yang akan menyerangnya beberapa chapter lalu. Ya mungkin itu memang hayalan Zoro saja. Lalu ada juga Orochi yang bertanya-tanya mengenai guncangan dan ledakan apa yang baru saja terjadi. Kemudian lanjut ke lantai 3. Di sini tempat pertarungan ninja antara Raizo dan Fukurokuju. Dan akhirnya pertarungan kedua ninja itu pun selesai. Di sini Fukurokuju sudah terbaring sambil berteriak meminta air. Sementara Raizo masih berdiri dengan gagah berani. Yosin kembali menunjukkan tentang Big Mom yang sedang terjatuh. Ternyata dia jatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh Law pada serangan terakhirnya, yang bisa menembus hingga ke tanah Wano Kuni. Dan sebelum masuk ke lubang, Big Mom menyampaikan kata-kata terakhirnya. Sialan kau, Kid, Law, jangan pikir aku akan mati semudah ini. Lah, Big Mom pun akhirnya masuk ke dalam lubang. Dan apesnya ketika dia masuk ke dalam lubang itu, muncul beberapa ledakan lagi. Tubuh Big Mom pun jadi tak terlihat lagi karena terhalang gumpalan asap hitam ledakan. Nah, di sisi lain suara ledakan besar yang terjadi itu tidak sampai ke ibu kota bunga karena pengaruh dari kemampuan silent room-nya Law. Akhirnya setelah Big Mom tak terlihat lagi, muncullah konfirmasi tertulis bahwa Law dan Kid adalah pemenang dalam pertarungan melawan Yonko ini. Para kru bajak laut hati dan kru bajak laut Kid pun terlihat sangat senang. Mereka merayakan kemenangan besar itu. Oke, setelah pertarungan dengan Big Mom selesai, kita beralih ke scene tentang Yamato dan Momonosuke. Mereka berdua sedang bicara melalui lubang besar di bawah Onigashima yang terbentuk setelah ledakan besar barusan. Momonosuke berkata, Yamato, aku mau memberitahumu suatu hal, yaitu Zunisa sudah ada di sekitar sini. Yamato pun terkejut dan berkata, apa? Gajah yang muncul dalam jurnal Odin itu kan? Momonosuke menjawab, ya, dia itu adalah temannya Joy Boy yang sudah membuat kesalahan 800 tahun yang lalu. Dan full stop untuk chapter ini pun berakhir sampai di sini. Oke, jika ada tambahan, saran dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar ya seperti biasa. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!